2484111004. Saya Dimitri Saputri 2484111010. Saya Zizkia Azkia NIM 2484111018. Kami semua di sini akan mempresentasikan sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan Bapak. Terima kasih. Saya Hailufia Tunisa. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Bapak untuk kelompok 2 kecil. Bagian pertama itu kan jelaskan tugas pokok dari kelompok 2. Tugas pokok dari kelompok kami ini yaitu mencari tahu informasi mengenai permasalahan yang telah diberikan oleh kelompok A. Kami juga mencari informasinya itu secara langsung dengan turun ke lapangan langsung untuk mewawancarai dan mencari informasi dan juga untuk melihat langsung bagaimana keadaan di lapangan. Kami itu mewawancarai dari level nasional sampai ke lokal. Kami mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama itu kami mewawancarai salah satu sesepuh dari desa Kaliwulu yang kebetulan beliau ini merupakan mantan kepala desa pada periode kepresidenan Soeharto. Selain mewawancara kepada sesepuh itu, kami juga turun langsung untuk melihat kondisi jalan yang memang benar-benar tidak layak dilewati. Lalu kemudian narasumber kedua kami mewawancarai ke kantor kecamatan Pleret untuk mewawancarai di bagian Ekbang atau ekonomi dan pembangunan. Dan yang ketiga itu kami mewawancarai narasumber dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon. Baik, saya Leda Mayanti. Saya di sini akan memaparkan hasil observasi dengan narasumber pertama yaitu Bapak Anton Maulana. Bapak Anton Maulana ini merupakan Ketua Komisi 3 di mana terbagi di bidang kesejahteraan rakyat ataupun DPRD Kabupaten Cirebon. Di sini kita mendapatkan 4 poin penting yang telah diwawancarai di tingkat DPR. Adapun hasil pertama, jadi perbaikan jalan di Desa Kaliwulu merupakan tanggung jawab dari Kabupaten Kuningan, tentunya Pemda pemerintahan daerah pada Dinas PUTR yaitu Pekerja Umum dan Tata Ruang, di mana Jalan Kaliwulu ini menjadi tanggung jawab Dinas PUTR di atas pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon. Dan anggaran itu sudah turun pada awal tahun 2025, akan tetapi yang menjadi hambatannya itu pendanaan, yaitu pelelangan. Proses lelang itu 1 sampai 2 bulan sebelum pelaksanaan. Dan Pak Anton menyampaikan bahwa perbaikan jalan akan dilaksanakan di bulan depan, yaitu di bulan Juli. Lalu jalan mana sajakah yang akan diperbarui terlebih dahulu atau diprioritaskan? Yang pertama adalah jalur provinsi, di mana jalur provinsi merupakan jalur utama penghubung dari kabupaten ke kabupaten. Dan prioritas perbaikan pada jalan dengan nilai ekonomi tinggi dan jalur penghubung. Dapat kita simpulkan bahwasanya terjadinya hambatan atau waktu yang lama dalam pelelangan dana. Yang kedua, jalur prioritas utama adalah jalur kabupaten. Yang ketiga, kita mendapat kabar baiknya adalah perbaikan jalan akan dilaksanakan pada bulan depan menurut Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon. Terima kasih semuanya. Saya Indah Nur Fadila. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi di Desa Kaliwulu, yaitu pada Bapak Rosidin, yaitu di kecamatan yang menjabat sebagai Ekbang. Beliau menyampaikan, bisa kita lihat ya di sini. Beliau menyampaikan bahwa jalan Kaliwulu memang sudah lama rusak, mengalami kerusakan, namun beliau memastikan bahwa pada tahun ini akan dilaksanakan perbaikan, yaitu pada bulan Juli sampai Agustus. Menurut rencana, pada bulan Juli tidak hanya jalan Kaliwulu saja yang akan diperbaiki, namun ada jalan Lurus Sarabagu dan Cangkrik Wanakaya. Dengan perbaikan di Kaliwulu yang akan dilaksanakan dengan secara menyeluruh dari segi anggaran, kecamatan sudah mengajukan berbagai
sumber dana melalui Musrembang dan sekitar 70-80% anggaran selama 3 tahun terakhir ini memang difokuskan untuk perbaikan jalan, terutama perbaikan fisik, terutama perbaikan jalan. Namun pelaksanaan perbaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas PUPR, sementara kecamatan hanya bertugas atau berperan sebagai pengawas saja. Terima kasih. Baik, saya Saskia Fil Azkia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu peraturan dan kebijakan di tingkat lokal di bagian keterlibatan warga. Warga tahu ini tugas pemerintah, bukan desa. Mereka belum bergerak karena merasa bukan kewajiban. Padahal jalan rusak sudah lebih dari 2 tahun. Penyebab utamanya kendaraannya berat dan cuaca. Harapannya itu pemborong nanti kerja serius, jadi nggak ikut-ikutan yang lain LSM yang hanya cari untung saja. Saya Dewi Saputri akan menjawab mengenai kendala yang dihadapi. Selama proses observasi, kami menghadapi beberapa kendala yang cukup menghambat kelancaran pengumpulan data. Yang pertama itu sulit menghubungi narasumber. Salah satu narasumber yang kami tuju, yakni Bapak Kepala Desa Kaliwulu, tidak merespon pesan yang kami kirim. Hal ini tentu berdampak pada keterlambatan pengumpulan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, kesulitan dalam mencari nomor kontak narasumber. Tidak semua narasumber memiliki informasi kontak yang tersedia secara publik, sehingga kami harus mencari alternatif lain seperti melalui rekomendasi pihak ketiga atau mendatangi lokasi secara langsung. Meskipun demikian, kami tetap berusaha mengatasi kendala ini dengan cara menjadwalkan ulang komunikasi serta memanfaatkan jaringan relasi untuk mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok tim B, yaitu observasi mengenai jalan rusak di Desa Kaliwulu. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.